Dihampirilah oleh baginda Rasul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Begitu bahagianya hatiku kedatanganmu ya Rasulullah. Terima kasih kata baginda Rasul. Saya datang ke sini tidak apa-apa, tidak ada maksud apa-apa, cuma hanya satu, mau menanyakan dan ingin tahu gimana sekarang kabarnya. Sauban biasanya setiap hari berjamaah subuh, tapi kok sekarang nggak ada. Si wanita itu ditanya, ternyata istri Sauban, ditanya oleh baginda Rasul seperti itu malah menangis. Kata baginda Rasul, bu, kenapa menangis? Apa salah pertanyaan saya? Tidak ya Rasulullah. Terus gimana kabarnya Sauban? Sauban sudah kembali ke rahmatullah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Jadi sahabat Sauban ini berhenti sholat berjamaah itu bukan karena kesibukan beliau, bukan karena kegiatan setiap hari, tetapi berhentinya beliau ini berjamaah bareng subuh bersama baginda Rasul karena beliau sudah wafat meninggal dunia. Masya Allah. Singkat cerita, lalu sang istri sahabat Sauban bertanyalah kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, aku mau bertanya tentang masalah Sauban sebelum ia menghembuskan napas terakhir. Berarti ketika keadaan syakaratul maut. Ada 3 jeritan yang keluar daripada lisan sahabat Sauban. Bahkan aku sebagai istrinya merasa khawatir, tapi ada apa-apa. Kata baginda Rasul, emang ketika sakarat Sauban menjerit apa? Yang pertama, ya Rasulullah, ketika sahabat Sauban ingin menghembuskan nafas, tiba-tiba Sauban menjerit, kurang jauh. Yang pertama. Lalu yang kedua, kenapa tidak yang bagus? Lalu yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Itu ya Rasulullah, aku tidak paham maksudnya apa. Akhirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab arti daripada cerita Sauban. Beliau ini kan seorang nabi dan rasul, bisa melihat dan memahami perkara-perkara yang sulit, yang gaib. Akhirnya ditakwil dan ditafsirkanlah cerita daripada sahabat Sauban ini. Wahai saudariku, tahukah cerita pertama yang dikeluarkan daripada lisan suamimu? Yang pertama tadi apa? Kurang jauh. Jadi gini, ini sahabat Sauban setiap harinya kan selalu berjamaah dengan jarak tempuh 3 jam. Nah, ketika sahabat Sauban menghembuskan nafas, disitulah Allah bukakan langit dan diperlihatkanlah pahala besarnya ketika melangkahkan kaki ke tempat sholat. Jadi cerita yang dikeluarkan daripada lisan sahabat Sauban itu bukan, ternyata adalah pahala yang begitu besar yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sahabat Sauban ini ya. Bahkan ini bukan hanya sahabat Sauban saja, siapa saja orang yang ketika akan menghembuskan nafas terakhir, maka akan dibukakanlah oleh Allah alam-alamnya. Pahala-pahala amal baiknya akan diperlihatkan, pahala jeleknya pun juga akan diperlihatkan. Para orang-orang ahli berjamaah, ahli pengajian, tentunya yang akan Allah perlihatkan apa surganya,
ya Gusti. Makanya kita bisa dilihat ciri orang yang akan menghabiskan nafas terakhir. Makanya kalau itu penglihatan dari kita sudah tidak kelihatan. Tapi yang diperlihatkan oleh Allah apa? Ialah alam-alam gaib, amal-amal jelek dan bagusnya, surga dan neraka yang akan Allah berikan. Mudah-mudahan kita semua ya diberikan husnul khotimah, amin. Allah ya Rabbal. Nah, kata baginda Rasul, Allah memperlihatkan amal ibadahnya Sauban, pahalanya yang begitu besar ialah pahala Sauban yang selalu melangkahkan kakinya dari rumah ke masjid. Makanya kata Sauban, ketika diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala itu melangkahnya kaki ke tempat sholat, beliau kurang jauh. Coba kalau lebih daripada itu, Masya Allah, pasti pahala akan lebih besar daripada itu. Dengan jarak tempuh juga yang ada di sini sampai Jakarta. Tapi ketika setelah diperlihatkan pahala yang begitu besar, tetap sahabat pasti. Jadi, Pak, mendingan kita itu tetap musola atau masjid mending jauh mending dekat. Nah, ibu-ibu ke majelis taklim mending jauh mending dekat. Jauh pahalanya lebih besar. Kalau dekat nanti menyesal masuk sekarang. Nah, mending jauh mending dekat. Dua-duanya hanya satu pilihan. Mending jauh, soalnya pahalanya boro-boro jauh dekat juga. Itu Masya Allah, Masya Allah. Lanjut. Lalu yang kedua kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Sauban cerita yang kedua beliau menjerit, kenapa tidak yang bagus? Maksudnya kata baginda Rasul begini, dulu Sauban ketika beliau ingin berangkat ke masjid suka memakai pakaian dua lapis. Pakaian dua lapis. Yang satu lapisan pertama pakaiannya bagus, dan yang kedua sudah agak jelek. Ketika beliau berjalan, bahkan kebetulan dulu itu musim dingin, di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba ada kakek-kakek menghampiri Sauban yang sedang berjalan ingin ke masjid. Kata si kakek-kakek itu, tolong bantuin saya kedinginan. Barangkali Tuhan punya baju yang biasa-biasa aja, saya kedinginan. Akhirnya disitu oleh Sauban baju lapisan yang keduanya yang agak jelek dikasihkan. Nih Pak, silakan buat bapak aja, halal. Cara gitu ya, yang biasa pernah ajian umroh kita beli formal gitu kan. Kalau begitu coba nanti orang mah monggo halal. Itu artinya silakan mau coba, nggak usah bayar. Dikasihkanlah itu baju oleh Sauban kepada kita. Nah, kata baginda Rasul, ketika Sauban menghembuskan napas terakhir, pahala itulah diperlihatkan oleh Allah yang begitu besar. Maka ada pantas Sauban menjerit dengan jeritan, kenapa kurang bagus? Coba kalau yang dikasihkannya yang lebih bagus, pasti pahala akan lebih besar daripada ini. Masya Allah. Makanya ibu-ibu ya, jangan tanggung-tanggung. Kalau punya rezeki sedikit, habis gajian bapak-bapak atau musim zakat ya,
Kalau bisa yang lebih bagus, takut menyesal nanti. Ini mau zakat fitrah pakai beras apa namanya? Belum. Oh, yang bagus. Yang kalau perlu yang mahal. Dibandingkan berasnya paling berapa liter, tapi pahala Allah lebih. Tanya ya, itu mumpung kita diberikan umur panjang, sehat walafiat, milik yang ada, sok kita tasarufkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila musola perlu perubahan, ayo kita sama-sama ya, kita sama-sama rojo bantu, karena musola ini adalah milik kita semuanya. Siapa lagi kalau bukan kita? Lalu kata baginda Rasul, jeritan yang terakhir, yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Dulu sahabat suatu ketika pernah memakan roti dan susu. Susu 1 gelas, rotinya 1. Ketika sahabat akan makan susu dan roti itu, tiba-tiba datang musafir, tukang minta-minta. Kata si musafir itu, "Wah, saya belum makan, bisa gak minta sedikit susu dan roti itu?" "Oh boleh, boleh." Akhirnya si roti dipotong menjadi 2 dan susu setengah ewang. Sauban setengah, orang yang minta-minta setengah. Tapi tetap bersyukur, bahagia dikasih segitu juga. Nah, kata baginda Rasul, ketika Sauban menghembuskan napas terakhir, perlihatkanlah pahala tersebut yang begitu besar. Tapi apa yang telah keluar dari lisan Sauban, kenapa kurang banyak, tidak semuanya? Coba kalau susu itu semuanya dikasihkan, rotinya semuanya, pasti pahala akan lebih besar daripada. Masya Allah. Itulah suatu cerita yang sangat luar biasa, bisa menjadikan satu penumbuh kesemangatan kita beribadah, terutama di dalam urusan sholat. Makanya manfaatkanlah umur kita yang tersisa ini. Harta, jabatan, tahta, itu semua hanya titipan Allah. Kalau ingin harta, ilmu, semuanya bisa menjadi keselamatan di akhirat, yuk tasarufkanlah umur kita di jalan Gusti Allah dengan melaksanakan semua perintah-perintah Allah, wabil khusus sholat di bawah. Soalnya kalau sudah, jangankan nanti nunggu di akhirat, tadi juga begitu kita menghempaskan napas terakhir akan merasa menyesal. Teringat satu lagi cerita Nabi Khidir alaihissalam. Suatu ketika Nabi Khidir mengajak sahabat-sahabatnya 10 orang ke Guha. Tujuannya apa? Ingin memperlihatkan nanti ketika kita sudah berada di akhirat. Begitu masuk ke Guha, yang namanya Guha pasti gelap kan Bu ya? Saking gelap-gelapnya itu Guha, jari kita sendiri pun juga tak terlihat. Kata para sahabat, ya Nabi Allah, kita mau dibawa kemana? Udah ikut aja, jangan banyak omong, gitu aja repot. Langsung. Terus begitu semakin dalam ke dalam Guha, tiba-tiba ada becerikan-becerikan cahaya. Becerikan-becerikan cahaya. Kata sahabat ini bertanya kepada Nabi Khidir, ya Nabi Allah, itu becerikan-becerikan cahaya itu apa sih? Ya namanya di dalam keadaan gelap. Kata Nabi Khidir, itu adalah kalau kita bawa akan menyesal, kalau enggak dibawa akan menyesal. Sahabat bingung, dibawa menyes, gak dibawa mendingan naon buat ngahulang baik gitu. Ya Nabi Allah, ini bingung gimana, dibawa kita akan menyesal, nggak dibawa juga akan udah gini, jangan ribut, kita kan 10-an ya, nah bagi 2 aja, yang satu bawa, yang satu enggak. Tenang aja, jangan sisirikan lah, pasti semua juga akan kebagian menyesal nama. Oh tuh gak apa-apa, yang 5 bawa, yang 5 lagi nggak bawa, cuma 1 aja.
Ayo, udah kita keluar. Begitu keluar, masya Allah, ternyata kecerdikan cahaya itu yang dibawa oleh 5 sahabat itu intan rupiah. Ya, masya Allah, kalau dijual satu bologe menurut sampai lihat ayah. Yang bawa, aduh, aku menyesal coba kalau ngambilnya 1 karung. Asalnya bakal benghar ngadadak. Kata orang yang nggak bawa, sahabat yang nggak bawa bilangnya, ya sama menyesal. Nah, kata Nabi Khidir alaihissalam, wahai sahabat-sahabatku, inilah gambaran-gambaran kita di akhirat. Semua ahli ibadah akan merasa menyesal. Karena apa? Ibadahnya kurang banyak. Apalagi yang tidak ibadah akan tambah menyesal. Hanya sekali lagi Al-Fakir mengingatkan khusus untuk pribadi, umum jamaah semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita manfaatkan umur yang tersisa ini. Mudah-mudahan dengan diperingatkannya Isra dan Mi'raj ini, Allah memberikan tambah-tambah kesemangatan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama di dalam urusan sholat. Para ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah, ada 4 perkara yang top chair akan dikontani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum di akhirat. Di dunia saja sudah dikontani. Berapa perkara tadi? 4 catat ya Bu ya. 2 perkara yang harus dilaksanakan, 2 perkara yang harus dipuja. Sekali lagi, yang fokus ngajinya ya, 4 perkara yang akan dikontankan oleh Allah di dunia langsung, tidak menunggu di akhirat. 4 perkara, 2 perkara harus dilaksanakan dan 2 perkara harus ditinggalkan. Mudah-mudahan guys cepat belum hujan ya, beres belum hujan. Yang pertama, pahala yang akan langsung Allah kontankan adalah diantaranya silaturahmi. Ini silaturahmi, masya Allah. Jangan nunggu di akhirat Bu, di dunia akan Allah kontani. Nah Ustaz kok bisa gitu? Dulu di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam ada seorang lelaki sowan gitu kepada Nabi Ibrahim, sowan. Tujuan sowannya apa? Karena si lelaki itu akan menikah besok. Biasa seperti ibu-ibu ya. Ibu kalau mau menikahkan anak suka sowan ke tetangga, ke kiai gitu kan. Pak Kiai, saya mau menikahkan anak saya nih, doanya mudah-mudahan sehat walafiat. Ya, makasih. Ke tetangga gitu ya. Sowan minta doanya supaya dilancarkan di dalam acaranya. Nah ini si lelaki itu sama, sowan kepada Nabi Ibrahim untuk minta keberkahan dan doanya agar senantiasa acara pernikahannya terlangsung. Tapi ketika si lelaki ini sowan bertamu kepada Nabi Ibrahim, di situ ada sosok lelaki yang serem banget. Terseri-seri, jangan terseri-seri. Hah? Ketawa gitu, cucunya beteng cucu, bolotot baik. Akhirnya yang tadinya ingin lama-lama lah di rumahnya Nabi Ibrahim karena melihat sosok lelaki yang begitu memandangnya tajam, akhirnya singkat saja, wahai Nabiullah Ibrahim, ini mah todopain aja welah ya, ini saya teh insya Allah besok akan menikah, doanya ya dari Nabi, mudah-mudahan saya lancarkan dan disehatkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Ketakutan. Singkat cerita, kata si lelaki yang begitu pandangannya tajam, wahai Nabiullah Ibrahim, itu siapa? Oh itu jamaah saya. Tadi sowan minta doanya besok akan nikah. Mudah-mudahan acara pernikahannya lancar. Kata si lelaki itu, wahai Ibrahim, ingatlah, lelaki itu umurnya tidak akan sampai di dalam pernikahan. Nah, berarti ini siapa tuh? Ternyata lelaki yang seram ini adalah malaikat
aku hari nunggu perintah daripada Gusti Allah, hari ini aku harus mencabut nyawa daripada si lelaki. Hampir-hampir saja Nabi Ibrahim ngirim WA, lamun ayeuna mah. Tapi kata Nabi Ibrahim, jadilah. Mungkin masalah kematian ini emang sudah takdir Gusti Allah. Singkat cerita, si lelaki itu setelah sowan kepada Nabi Ibrahim tidak langsung pulang. Kemana? Sowan ke tetangga yang lain, silaturahmi, terus ke kiai, ke ustad, terus bapak. Kan ada lebihnya ketika sowan itu sambil sedekah, ada 50.000 dikasih, beres ya. Aneh, ketika datang waktu pernikahan, setelah dilihat-lihat oleh Nabi Ibrahim, ternyata biasa saja. Akad berjalan, panggung dipasang, sholawat dilantunkan, Masya Allah, bahkan terus berlangsung sampai beberapa hari, beberapa minggu. Sebagian riwayat mengatakan sampai 70 tahun si lelaki tersebut melaksanakan rumah tangga bersama istri. Nah, disitulah Nabi Ibrahim aneh. Ilokah? Masa malaikat bohong? Katanya 1 hari lagi akan dicabut nyawa, umurnya tidak akan sampai, tidak beriman, tapi ini sudah umurnya 70 tahun. Akhirnya disitulah Allah pertemukan malaikat Israel bersama Nabi Ibrahim. Hei Israel, kamu masih ingat gak? 70 tahun ke belakang kamu pernah berkata bahwa si lelaki yang dulu pernah sowan ke rumahku minta doa akan terlaksananya pernikahan. Kata kamu berkata umurnya tidak akan sampai pernikahan, tetapi sekarang sudah 70 tahun masih ada. Kata malaikat Israel, oh gini Ibrahim, setelah sowan kepada rumahmu itu si lelaki tidak langsung pulang ke rumah. Kemana? Silaturahmi kepada kiai-kiai yang lain, minta doanya, kepada tetangga-tetangganya minta doanya, bahkan ada sedikit rezeki bersedekah. Nah, dengan sebab itulah Allah mending umurnya, akhirnya sampai 70. Berarti pertama ya, yang akan Allah kentankan itu adalah silaturahmi. Makanya sekarang kita persiapkan sebelum menyambut bulan suci Ramadan. Mari kita kuatkan tali persaudaraan kita sesama jamaah musala Darussalam, saling maaf memaafkan. Apalagi kemarin sehabis diskusi sahabat, kalau di Bandung maupun di Bandung, saya kan asal Bandung ya, cuman tinggal satu kaulan sekampung sama itu tuh Bu Eti, bahkan saudara sebenarnya istri saya itu di Bandung. Kalau diskusi sahabat seperti lebaran, habis acara diskusi sahabat langsung ibu-ibu ke tiap rumah minta maaf sambil nangis. Jadi lebaran seperti itu kita. Makanya kita berdoa, inilah akan menjadikan satu konten daripada Gusti Allah apabila orang yang ahli silaturahmi. Maka di dalam hadis dikatakan ada 3 perkara. 3 perkara yang apabila 3 perkara ini dilaksanakan, maka satu daerah, satu negara, satu kampung, bahkan paling tidak satu keluarga melaksanakan salah satu di antara 3 perkara ini, niscaya akan Allah makmurkan tempat tersebut. Mana? Yang pertama husnul jiwa, masyarakat setempatnya bagus bersama tetangganya. Dan yang kedua husnul qulub, masyarakat setempatnya, keluarganya, ayah, ibu, anak, cucunya ahli pengajian, ahli sholat, ahli berjamaah. Insya Allah rumahnya, kampungnya akan diberkahkan oleh Gusti. Dan yang ketiga silaturahmi, ahli silaturahmi. Ada satu rumah, satu keluarga, baik ayahnya atau ibunya atau anaknya, satu saja ahli silaturahmi, insya Allah akan berkah, akan makmur, bahkan wayaji dan amal akan tambah Allah kemakmuran.
Mudah-mudahan para jamaah Nurul Jannah ini kuatkan oleh Allah tali persaudaraannya, amin ya Allah ya Rabbal. Dan yang kedua yang akan dikontankan oleh Allah ialah birrul walidain, berbakti kepada orang tua, terutama ini akan dikontankan oleh Allah. Peranan seorang ibu di dalam rumah tangga ini sangat luar biasa. Bahkan sampai ada keterangan ketika ada seorang lelaki datang kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, doakanlah aku ya Rasulullah, doakanlah aku ya Rasulullah supaya aku diberikan keberkahan di dalam urusan rezeki. Sekarang aku sedang menghadapi kesempitan di dalam urusan ekonomi ya Rasulullah, doakan saya ya Rasulullah supaya aku diberikan harta yang sangat banyak. Kata baginda Rasul, hei lelaki, ente di rumah masih punya intan mutiara enggak? Aduh ya Rasulullah, jangankan intan mutiara, kan saya tuh minta doa supaya diberkahkan. Makan juga ada pagi gak ada sore. Kata baginda Rasul, maksud saya bukan itu. Intan mutiara itu adalah ayah. Kamu masih punya gak? Iya, udah itu saja. Minta doa kepada ibumu. Jadi baginda Rasul pun juga memasrahkan dan melemparkan lelaki itu untuk doa bukan kepada Rasul, tetapi kepada ibu. 40 wali, bahkan sampai pangkat Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Zailani, doanya dibandingkan dengan derajat doanya seorang ibu kepada anaknya tetap lebih besar doanya ibu kepada anak. Kenapa? Karena ada keterangan doaul walid alal walad wa doaul abi alaih. Doanya seorang ayah, doanya seorang ibu walaupun bodoh, bukan ahli ilmu, sekalipun tidak bisa baca Al-Quran, tetap doanya kepada anaknya seperti doanya Nabi kepada umat. Makanya bersyukur kita orang yang masih punya orang tua, masih punya ayah, masih punya ibu. Jaga dan terutama usaha. Insya Allah kalau kita berkah bisa berbakti kepada orang tuanya, niscaya hidupnya akan diberkati. Ustaz, tapi cina saya mah orang tua saya udah meninggal dunia, gimana nih Ustaz? Tidak ada kata terlambat. Walaupun orang tua kita sudah tiada, tetap kita ingin berbakti, masih banyak kesempatan. Keterangan mengatakan apabila seorang anak dulunya pernah durhaka kepada orang tua, ketika akan tobat terlambat orang tuanya meninggal dunia. Tetapi dia tidak henti dan tidak henti terus mendoakan. Bahkan di situ ada tertulis setelah sholat membacakan doanya Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani, sekurang-kurangnya katanya 5 kali cina Bu. Niscaya ia sama berbakti kepada orang yang sepanjang hidupnya ketika ada orang tua. Makanya tidak ada kata terlambat. Inilah peranan seorang ibu, seorang ayah, terutama ibu di dalam rumah tangga sangat penting dan sangat luar biasa. Maaf kepada bapak-bapak ya. Makanya di dalam hadis kan dikatakan, ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, orang tua yang harus dibakti berenya. Dibakti siapa ya Rasulullah? Rasul mengatakan ibu, dan yang ketiga abah. Kenapa kok bisa ibu? Karena pengorbanan seorang ibu sangat luar biasa. Melahirkan, menyusui, menggendong, misangan. Wah, udah. Coba ayeuna kieu punya 1 hari saja setorkan pekerjaan ibu kepada ayah. Sanggup gak sih gana bapak-bapak? Jujur saja saya pribadi nggak sanggup. Asal anak saya yang masih bayi itu ya nangis baru 1 menit udah setorkan lagi, nggak sanggup. Makanya pantas oleh baginda Rasul dikatakan emak itu 3, emak, dan yang terakhir
dalam hadis inilah lahir Qasidah Nariyah. Baca Bu. Engkaulah yang derajat melahirkan menyusui rezeki berkah. Tahu wanita yang paling disenangi dicintai oleh baginda Rasul yaitu wanita yang sering melahirkan. Bahkan salah satu tanda-tanda ahli surga, ciri-ciri wanita ahli surga itu adalah banyak keturunan. Amin ya Allah ya Rabbal. Ngatur Bu, cita-cita pingin punya anak 11. Hebat gak? Iyalah, karena ada keterangan hadisnya. Lanjut. Jadi itulah sosok peranan seorang ibu sangat luar biasa, terutama di dalam urusan doa. Di zaman Anas bin Malik ada seorang sahabat Ansor yang meninggal dunia. Para sahabat berkumpul. Biasanya ini lelaki sahabat Ansor ada, tapi sekarang kok nggak ada. Coba tanyain gimana kabar. Oh, ada berita katanya lagi sakit. Ayo kita sama-sama yuk untuk melonggok ke sana. Oh, langsung sahabat berbondong-bondong datanglah ke rumah. Ternyata sampailah di rumah ada terbaringnya sosok lelaki jenazah yang sudah meninggal dunia. Ternyata lelaki sahabat Ansor. Di sana para sahabat menangis. Kerabat dekat, teman dekat yang selalu berkumpul telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedihnya sangat luar biasa. Kurang boga babaturan maafkan sedihnya. Akhirnya langsunglah di situ para sahabat Anas bin Malik berdoa membacakan Fatihah yang khusus pahalanya mudah-mudahan disampaikan kepada almarhum. Setelah usai berdoa, Anas bin Malik melihat ke kiri. Ada sosok wanita nenek anu penglihatan nanti kurang awas, bahkan sudah dinyatakan tidak bisa melihat. Lagi diam duduk manis di pinggir kepala sahabat Ansor tersebut yang meninggal. Lalu sahabat Anas menyabar-nyabar, nenek sabar ya, mudah-mudahan anak nenek diberikan dan ditempatkan oleh Allah di surganya Allah Subhanahu. Kata si nenek-nenek itu, emang yang ada apaan sih? Kok didengar-dengar banyak orang, ternyata si nenek ini anaknya sendiri tidak tahu karena penglihatannya sudah udah nggak melihat. Nah, kata Anas bin Malik, nenek nggak tahu. Enggak, Nek. Sebenarnya anak nenek ini sudah meninggal dunia. Begitu mendengar daripada perkataan Anas bin Malik, langsung disitu si nenek nangis sangat luar biasa. Dan disitulah langsung mengangkatkan dua tangan, bermunajat dan berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Rabb, dengan sebab aku beriman kepadamu dan aku sengaja hijrah dari Mekah ke Madinah mengikuti Rasulmu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tiada lain dan tiada bukan mempunyai tujuan. Apa tujuannya? Apabila aku mendapatkan kesedihan, balai yang sangat besar, sakit hatinya dan ketidakenakannya, tidak ada lagi yang aku minta. Aku meminta perlindungan hanya kepadamu ya Rasulullah. Nah, sekarang saat ini waktu ini hatiku sedang sakit ya Rasulullah. Saat inilah hatiku sedang sedih ya Rasulullah. Aku belum sanggup ya Rasulullah berpisah dengan anakku ya Rasulullah. Kabulkanlah permintaanmu. Setelah berdoa dalam seketika, sahabat Ansor yang sedang terbaring tertutup dengan selai kain terbuka dengan sendirinya. Artinya bangunlah. Masya Allah, dasarnya doa seorang ibu. Kita doa bisa ngahirulkeun di lemah. Masya Allah. Bahkan kata Anas bin Malik, aku sampai sempat makan
bareng dengan sahabat Ansar tersebut. Ya Allah. Makanya bersyukurlah pada seseorang anak yang masih ada ibunya, yang masih ada anaknya. Yang penting apa? Doa. Kita sedang punya masalah, baik masalah kepribadian, rumah tangga atau pekerjaan, jangan susah-susah datang ke ibu minta doa. Bumi, Ma, doakan saya ya, mudah-mudahan saya dilancarkan di dalam segala urusan, insya Allah. Doa ulwali alal walad kadwain abdi alal. Doanya seorang ibu kepada anaknya ini seperti doanya seorang Nabi kepada umat. Yang dua lagi sebalikannya, tinggalkan ya. Jangan sampai kita memutuskan tali persaudaraan dan jangan sampai kita menyakit hatikan kepada orang tua. Dan yang ketiga, acara ini adalah menyambut daripada bulan suci Ramadan. Ibu bahagia gak? Senang gak? Sekarang sebentar lagi kita menghadapi bulan suci Ramadan, senang gak? Senang. Benar. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang merasa gembira atas datangnya nuansa bulan suci Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya mas tersentuh api neraka. Alhamdulillah, amin ya Allah ya Rabbal. Ingin kita selamat daripada sentuhan api neraka, tanamkanlah rasa hati kita senang akan jumpanya bulan suci Ramadan. Pertanyaannya, arti daripada bunga itu daun senang ini bukan berarti begitu datang bulan suci Ramadan petasan langsung dibunyikan. Dulu mah apa? Ada beduk ya. Beli baju lebaran dari sekarang, bukan seperti itu. Ciri kegembiraan telah datangnya bulan suci Ramadan bukan seperti itu. Apa? Tambah dan bertambahnya mempersiapkan diri kita masuk bulan suci Ramadan. Kita merencanakan ingin lebih banyak lagi ibadah, melebihi daripada tahun-tahun yang kemarin. Yang tadinya baca Quran gak tamat, sekarang mau insya Allah mau paksain. Yang tadinya subuh selalu kesiangan baik, sekarang masa lagi bulan puasa mau dipaksain. Terawih kemarin malah cuman nyampe 1 minggu gitu ya, sekarang mau dipaksain. Makanya pantas ya terawih ya, namanya terawih. Tarawih tanggal hiji mah masih kan lebih gitu kan. Mulai tanggal 2 tanggal sampai seminggu tanggal 10 pertama masuk 10 kedua mulai mengurang ujung-ujungnya aki-aki biasa kan jadi gitu tuh. Insya Allah di Malaya beda namun sudah. Para jamaah rahimakumullah, apa persiapan kita terakhir nih? Persiapan kita sebelum menghadapi bulan suci Ramadan. Baginda Rasulullah sempat memesankan 3. Tadi sudah dibahas. Yang pertama, kata baginda Rasul, perbaikilah hubungan kita dengan orang tua kita sebelum masuk bulan suci. Yang kedua, perbaikilah hubungan kita dengan suami kita, suami dengan istrinya, dengan anaknya, dengan cucunya. Dan yang ketiga, perbaikilah hubungan kita dengan sesama manusia, sesama saudara. Kenapa baginda Rasul cuma memberikan persiapan kepada umatnya 3 perkara ini? Karena baginda Rasul teringat bahwa 3 perkara ini pernah dipanjatkan doa oleh malaikat Jibril. Seusai baginda Rasul melaksanakan sholat Idul Fitri, begitu khutbah, di tengah-tengah khutbah lalu turun malaikat Jibril
bertanya kepada baginda Rasul, ya Muhammad, maukah engkau mengamini 3 doaku? Kata baginda Rasul, tentu saja mau ya Jibril. Pertanyaannya, yang mendoakan sosok makhluk yang bersih, yang tidak pernah maksiat kepada Allah dan diamini dengan sosok Nabi dan Rasul yang sudah diampuni dosa perdosaannya, kira-kira nah eta doa dijabah atau enggak? Dijabah atau enggak, Bu? Insya Allah dijabah. Malaikat Jibril yang berdoa diamini oleh Rasul. Terus kata baginda Rasul, malaikat Jibril meminta kepada baginda Rasul untuk mengamini. Disitulah langsung malaikat Jibril berdoa, ya Allah ya Rabb, jangan engkau terima amal ibadah puasanya seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Kata baginda Rasul, amin, amin. Satu. Dan yang kedua kata malaikat Jibril, ya Allah ya Rabb, jangan engkau terima amal ibadahnya seorang istri yang kurang bersyukur kepada suaminya. Dijawab oleh Kanjeng Rasul, amin. Makanya pantas, Bu ya, saya sering mengajar santri di pondok pesantren James Kopa. Kemarin saya habis mengajar satu kitab, sekarang hatam kitab Mi'raj, di mana baginda Rasulullah diisra dan dimi'rajkan oleh baginda Rasul. Ternyata di situ diceritakan ketika baginda Rasul Isra Mi'raj diperlihatkan neraka Jahanam. Ternyata penghuni yang lebih banyak adalah wanita. Maha punya urusan. Ternyata yang lebih banyak kaum ay bapak-bapak, ayah Allah, aku lupa bapak-bapak. Banyak. Cuman ini hanya yang diceritakan oleh kaum wanita. Kenapa ya Rasulullah lebih banyak? Karena ada 2 kesalahan. Yang pertama, satu, banyaknya seorang wanita yang selalu memperlihatkan aurat. Mudah-mudahan ibu-ibu juga dicingsara oleh amin. Ya Allah ya Rabbal, mudah-mudahan dijadikan oleh Allah wanita-wanita baldatun thayyibatun warabun ghafur. Doa naon eta? Hah? Sing soleh. Yang kedua, kurang bersyukur kepada suaminya. Makanya dengan acara ini yuk kita persiapkan sebelum menghadap bulan suci Ramadan, kita saling memaafkan kepada suami kita, suami kepada istri. Karena sekalian menghadapi bulan suci Ramadannya yang biasa 1 hari kita dikasih cepet, Bu. Sekarang nawar aja, Pak, nggak apa-apalah 10.000 juga insya Allah. Allah ya Rabb, jangan engkau terima amal ibadah puasanya seseorang yang memutuskan tali persaudaraan. Allah tidak akan mengampuni dosa hambanya sebelum ia diampuni oleh saudara-saudara. Jadi kesimpulannya, sebelum kita menghadapi bulan suci Ramadan, mari kita persiapkan yang pertama, perbaikilah hubungan kita dengan orang tua kita. Yang masih ada kita langsung samperin, mohon maaf, kalau punya sedikit uang kasih, yang sudah tidak ada ya tidak biasa kan kita menghadapi sebelum ada bulan Ramadan ya, sering jarah-jarah. Ibu-ibu kenapa sekarang kok cenah pengen jarah? Iyalah bulan puasa mah libur, jarah teh isuk-isuk mah hees. Biasanya tidur ya Bu ya. Nah, makanya sebelum menghadapi bulan suci Ramadan yang jarah, jadikan kesempatan. Dan yang kedua kata baginda Rasul, persiapkanlah sebelum kita menghadapi bulan suci Ramadan, perbaiki hubungan kita dengan suami kita, dengan istri kita, dengan anak cucu kita. Dan yang ketiga, persiapkanlah kita sebelum menghadapi bulan suci Ramadan, perbaiki hubungan kita dengan sesama saudara. Insya Allah apabila 3 perkara ini kita perhatikan sebelum menghadapi bulan suci Ramadan, insya Allah bulan suci Ramadan akan menjadikan bulan suci yang rahmat, maghfirah dan penuh ampunan daripada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Al-Fatihah. Syafina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhikal karim wa bi'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fil billah alaika wa ala lika sayyidina Rasulullah. Agisna sari'an bizatillah. Allahumma inna nas'aluka taubata wal maghfirata wa taufiq wal hidayah wal istiqamah. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana min maqasidid dunya wal akhirah. Allahumma arzuqna taqwa wal istiqamah. Allahumma arzuqna waladan salihan saliman fid dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi auladina wa barik lana fi dzurriyyatina wa barik lana fi jama'atina wa barik lana fi talamidina wa barik lana fi ulumina wa barik lana fi ma'ataitana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.